kisah Eddie Murphy sebagai seorang pengemis. Dia orang negro, dia tinggal di Amerika, dan dia lusuh sekali, jelek sekali, dan kotor sekali, bau sekali karena dia pengemis, dan dia mengkais-kais tong sampah untuk bisa makan. Kalau ada orang melihat dia, maka dengan geram matanya membelotot dan dia akan marah. Gitu. Kenapa lihat-lihat? Dan kemudian waktu dia seperti itu, ada sahabat sepasang orang kaya umur 73, 75 tahun, dan mereka naik mobil yang mewah, sangat eksklusif, dan dia melewati Eddie Murphy ini. Dan waktu melewati Eddie Murphy ini, mereka bilang, ini kalau orang seperti ini bisa enggak kita ubahkan? Orang yang kasar, jelek, bau, miskin, ya nggak ada tempat baginya di dunia ini. Jadi sampah masyarakat. Bisa nggak kita ubahkan dia menjadi seperti menantuku yang cakep, elegan, kaya, pintar, sangat beretika. Nah, waktu mereka berjalan, mereka sampai di kantor dan mereka ke toilet dan dikeluarkan $1. Judul film itu adalah $1 Man. Ya, $1 ini dibilang kalau kita bisa ubah si Eddie Murphy ini menjadi begitu lembut dan eksklusif, maka kau menang. Kau akan dapat $1 ini. Begitulah kenyataannya, mereka sepakat, dan si Eddie Murphy ini dijemputlah dia dari lapangan. Ya, dijemput, dibawa ke salon, di spa, dipangkas rambutnya, dan dipakaikan pakaian yang eksklusif kelas 1 di Amerika itu. Dan kemudian waktu dia menaikkan limosin yang panjang, dia punya supir yang berdasi, berdouble dress, dan juga punya personal assistant yang selalu mendampingi dia. Begitu dia masuk ke rumahnya, ada 22 pelayan yang pakai seragam. Kalau perempuan dan laki-laki semua pakai dasi kupu-kupu, penuh dengan bunga. Semua mengatakan, welcome sir, good morning sir. Semua senyum. Pertama dia datang, dia dengan pertentangan, dan dia masuk. Dan dia katakan, oh katanya, dia lihat, kok ini orangnya berbeda. Tapi lama-kelamaan, dia berubah. Karena semua orang baik, dia kasarin pun, orang tetap baik. Morning, sir. Can I help you, sir? Have some more, sir. Buat ambil lagi, sir. Ambil lagi ini. Maukah engkau ini? Selamat pagi, Tuan. Semua berubah. Dalam waktu tidak berapa lama, di rumah dia sudah mulai terbiasa dengan sopan santun yang ada. Kemudian dia dibawa ke kantor. Waktu dia dibawa ke kantor, maka di kantor juga seperti itu. Semua orang ramah kepadanya. Semua orang sopan kepadanya. Nggak ada kebiasaan seperti dia waktu miskin, waktu dia menjadi gelandangan itu. Yang kasar, bau, ya, sarkas gitu. Tapi di sini semuanya berubah. Nah, singkat cerita, karena ada personal asistennya, dia sebenarnya bukan orang pintar, dia nggak sekolahan. Tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama, dia belajar dari ayah angkatnya ini. Kalau orang mengatakan, good morning, maka bapak angkatnya ini bilang, good morning. Terus bapak angkatnya angkat tangan, good morning, thank you. Nah, dia juga mulai ikut-ikut seperti itu. Sampai akhirnya memang dia bergaya seperti bapak angkatnya itu. Nah, apa yang terjadi dengan menantu orang kaya ini? Menantu orang kaya ini berubah. Yang tadinya sopan, yang tadinya elegan, yang tadinya rapi, sekarang dia pulang dari kantor dengan mobil limosinnya itu, begitu dia turun, mau masuk ke rumah, pintu rumah ditutup. Nggak bisa masuk dia. Diketok-ketok, nggak ada yang buka. Dia pikir nggak apa-apa, aku nginap di hotel aja. Dia pergi ke hotel. Waktu dia turun, mobilnya udah pergi, supirnya udah nggak ada. Nggak apa-apa, naik taksi. Sampai di hotel, waktu check-in, diminta kartunya. Semua kartu kredit ATM-nya diblok. Dia pikir nggak apa-apa, aku masih bisa ambil uang di bank. Ambil uang di bank juga semua udah diblok. Dia pikir nggak apa-apa, aku lapar, aku makan di hotel. Biasa makan kan makan dulu baru bayar. Waktu dia nggak bisa bayar, dia diusir dari luar. Dia usir keluar, bahkan sampai masuk ke kolam renang. Waktu dia lihat ada ayah angkatnya, waktu dia lihat mertuanya dan istrinya di dalam, dia bilang, itu istriku. Mereka pura-pura nggak kenal. Jadi dia diusir. Dan kemudian dia ke taman, duduk di sebuah kursi, dan waktu dia duduk di sebuah kursi itu, ada pencuri. Karena jamnya masih jam mahal, jasnya masih jas mahal, diambil juga, sepatunya diambil juga. Sekarang dia benar-benar menjadi gelandangan. Sikapnya bagaimana? Kalau ada orang melihat dia juga geram kayak seperti Eddie Murphy. Dia bilang, dia marah. Dia mulai kasar sama semua orang. Orang lihat dia lempar orang itu. Karakternya berubah. Statusnya berubah, karakternya berubah. Hari ini kita belajar. Identitas kita, status kita di dalam Tuhan akan mengubah
cara gaya hidup kita. Dan juga pekerjaan yang akan kita kerjakan. Semuanya berubah karena identitas dan status itu. Yohanes 1 ayat 12 katakan, bagi yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhannya, maka dia berikan sebagai anak-anak Allah. Enggak cuma percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Anak Allah yang maha kaya. Dia pemilik alam semesta ini. Dia pemilik Indonesia. Yang terbaik, hotel terbaik di Indonesia adalah milik Bapa kita. Karena kita anak. Siapa pewarisnya? Kita. Eddie Murphy gelandangan, tapi diangkat menjadi anak. Akhirnya dia pewaris dan pemilik tunggal dari milik bapaknya itu. Kegiatannya berubah. Sikap hidupnya berubah. Orang-orang bersikap padanya berubah. Harusnya kita pun dengan status kita yang baru itu, semuanya berubah. Galatia 4 ayat 6 katakan, karena engkau adalah anak, Galatia 4 ayat 6 katakan, karena engkau adalah anak, maka Allah memberikanmu rohnya padamu. Roh yang bagaimana? Yesaya 11 ayat 2-5 katakan, roh Allah ada padanya. Roh Allah ada padaku, roh Allah ada padamu. Roh yang penuh hikmat, roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, roh boldness and mighty. Boldness itu roh keberanian, roh mighty, berkuasa. Fear of the Lord, takut akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu habitat baru kita. Itu jati diri kita. Kegiatannya berubah. Sikapnya berubah. Hatinya menjadi lembut. Mudah dibentuk, mudah diajar. Kalau yang tidak memiliki Yesus dalam hatinya, maka kosong, kasar, cepat rapuh, cepat tersinggung, cepat sakit hati, cepat bangkit amarahnya. Tetapi kalau roh Allah yang penuh hikmat, pengertian, pengetahuan, boldness dan mighty, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan ada padanya, itu beda. 1 Korintus 15 ayat 45 katakan, Adam yang pertama adalah makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Setiap kita yang sudah menerima roh Kristus ada di dalam kita, maka roh itu menghidupkan. Setiap elemen yang mematikan dalam diri kita. Apa elemen yang mematikan itu? Cepat tersinggung, sakit hati, cian cekura, ya, dan banyak sakit penyakit lainnya muncul. Itu mematikan. Tetapi roh Kristus di dalam engkau, itu roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15, ayat 54 dan seterusnya mengatakan, kalau yang panah ini didiami oleh yang tidak panah, yaitu tubuh Kristus. Kalau tubuh yang bisa mati ini didiami oleh tubuh yang tak bisa mati, yaitu tubuh Kristus. Maka engkau bisa berkata, maut kita telan dalam kemenangan. Setiap elemen kematian bisa kita telan dalam kemenangan. Itu jati diri kita. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, kita lebih daripada pemenang. Itulah identitas kita. Apakah kita karena berperang dan kita menang? Bukan. Bukan karena kita berperang. Tetapi karena roh Kristus itu. Kristus sendiri berperang bagi kita dan dia menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita lebih dari pemenang. Saya sebenarnya mau kasih lihat video, tapi videonya nggak hidup ya. Bisa lihat ini yang saya pegang? Nggak bisa ya? Bisa, bisa. Bisa? Bisa. Kalau maaf, bisa? Ini bisa? Bisa. Oke. Ini ada 2 botol ya. Bisa lihat beda botolnya? Bisa. Satu tutup merah, satu tutup enggak bertutup. Satu ada isinya, satu tidak ada isinya. Ya, yang ya. ada isinya kalau saya putar-putar nggak bisa. Tapi kalau yang nggak ada isinya, saya remuk. Kan
itu. Kamu, kalau hatimu diisi oleh roh yang menghidupkan itu, oleh firman Allah yang menghidupkan itu, oleh Kristus yang menghidupkan itu, maka apapun nggak bisa menghancurkanmu. Engkau kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Itulah jati dirimu. Itulah karakter seorang pemenang. Roma 17 ayat 14 katakan, kerajaan Allah bukan masalah makanan atau minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dari mana kebenaran? Firman Tuhan. Firman Tuhan ada setiap hari sama kita. Orang Israel pagi, siang, malam, ingatkan anak-anakmu. Saya bersyukur sekarang ini ada Audio Bible. Ya, Audio Bible bisa 24 jam kita bisa dengarkan. Saya taruh ada di mobil, saya taruh ada di kamar, ada di ruang tamu, ada di dapur. Hidupkan terus. Anak saya bilang, Mama mau tidur ini, itu ribut kali terus, matikan. Ya, oke, ada saat untuk tidur. Tetapi firman itu terngiang-ngiang terus. Roh Allah ada. Melayang-layang di udara, dia tangkap firman itu. Waktu kita ucapkan, dia tangkap. Dan dia jadikan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita berbeda. Itu membuat kita memiliki karakter kerajaan Allah, karakter anak-anak Allah, anak-anak pemenang. Kita bisa posisikan diri kita di bangsa ini sebagai wakil Bapak kita. Pemerintah Indonesia adalah hamba Bapak kita. Itu kami alami. Dalam proses pemilihan anak saya menjadi putri Indonesia, anak saya bilang, Mama kenapa? Kenapa jenderal yang kasih kita apartemen? Kenapa jenderal yang kasih kita mobil? Kenapa yang anggota DPR ini? Kenapa wamen? Kenapa menteri ini? Kenapa presiden? Kenapa mereka berbuat untuk kita? Kan saya bilang, kita sudah deklarasikan di hadapan Tuhan yang terbaik dari bangsa ini. Terbaik dari darat. Dataran Indonesia, kepulauan Indonesia, lautan Indonesia, udara Indonesia. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa? Karena kita anak Allah. Saya bilang sama Sarah, your name is Sarah, namamu Sarah. You are heavenly princess. Engkau adalah putri kerajaan sorga. Jadi kemanapun engkau pergi, kau nggak lihat. Tapi ada pasukan kerajaan sorga yang mengawalmu, kiri kananmu, red carpet. Bisakah kita mengimajinasikan posisi kita di hadapan Tuhan? Yang kau bayangkan itu, kau imani terjadi bagimu. Saya berdoa, saya berharap sekali orang-orang Karo akan bangkit. Cahaya lilin bangkit, membawa 1000 misionaris ke bangsa-bangsa. Siapa lagi? Nah, kita-kita ini pun bisa. Dimanapun kita berada, kita adalah mewakili dia. Roh Kudus nggak ada yang bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat engkau. Roh Kudus bisa pakai mulutmu, bisa pakai tanganmu. Jangan mau seperti ini. Tadi Tuhan sudah memberikan rohnya di dalam kita. Roh hikmat, pengertian, pengetahuan, udah luar biasa itu. Ada lagi mighty, keberanian, dan boldness. Boldness dan mighty, berkuasa. Hari ini kita berdoa, aku berdoa. Kiranya Tuhan berikan kita hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar. Menggunakan identitas kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Semua yang ada di bumi ini ada di bawah kuasanya. Engkau anaknya. Waktu anak Jokowi menikah di Medan ini, maka semua kota ini diamankan, ditata ulang. Ini anaknya yang paling kecil akan menikah. Saya bersyukur tadi calon mantunya telepon Sarah, putri saya. Dia dijadikan koordinator. Dan kami bersyukur juga, saya juga turut diundang. Hotel Garuda, pesawat Garuda, hotel yang terbaik di sana. Itu disediakan. Siapa yang buat itu? Itu Tuhan. Imani statusmu, gunakan statusmu, dan jalani statusmu itu. Sikapmu akan berubah, posisimu akan berubah, segala sesuatunya akan berubah. Karena firman itu digenapi dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan di masa-masa pelik. Setelah pandemi ini, kami nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kalau menurut yang kami dengar, akan lebih gelap dan lebih sulit. Tapi orang yang mengisi hatinya, hidupnya, dengan kebenaran firman-Mu, dengan roh-Mu, yang penuh hikmat, pengertian, pengetahuan, mighty dan boldness itu, maka mereka akan menjadi orang-orang kerajaan yang tak tergoncangkan, yang berdiri teguh di kondisi apapun itu. Sepelik apapun itu, sakit penyakit nggak membuat mereka cemberut. Tak ada uang nggak menggentarkan hati mereka, nggak menggentarkan hati kami. Fakta dan kenyataan tidak menggoncangkan kami.
Kami pilih, kami mewakilimu. Ciri-ciri kerajaan Allah itu ada dalam diri kami. Bukan makanan minuman, tapi ada damai sejahtera. Kami pilih memiliki damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Bapak, aku berdoa untuk setiap pengurus daripada Karo berdoa. Bangkitkan rohnya. Jadikan mereka teladan, panutan bagi seluruh masyarakat Karo. Bahkan suku-suku lain di bangsa ini. Bapak, saat ini dunia memerlukan orang-orang yang berbeda, penuh kuasa, boldness, berani, hikmat daripada Engkau untuk memainkan perannya masing-masing. Setiap kami unik, setiap kami punya peran masing-masing. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi kami saling melengkapi satu dengan lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pengurus Karo berdoa, berkatilah. Terima kasih untuk setiap kami yang hari ini berdoa. Di dalam nama Yesus, jadikan kami orang-orang kerajaan-Mu yang mewakili Engkau, panutan di bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.